Materi kelas 3, pelajaran kelima dengan tema bahasan sholat kewajibanku. Dengan subtema bahasan yaitu A. Inti ibadah sholat atau pengertian ibadah sholat. B. Hikmah ibadah sholat. Dan C. Praktik ibadah sholat. Yuka Channel, Divisi Pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Selamat pagi anak-anak kelas 3 yang soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian semuanya? Bapak doakan semoga kalian dalam keadaan sehat selalu serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat belajar. Amin. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah, berjumpa kembali bersama Bapak dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum Bapak lanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu, yaitu doa sebelum belajar. Mari anak-anakku bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah, pada kesempatan kali ini kalian masih belajar pelajaran kelima atau bab kelima dengan tema sholat kewajibanku. Anak-anakku sekalian, adapun pada kesempatan kali ini, Bapak akan lanjutkan pada subtema pembahasan selanjutnya, yaitu subtema B. Hikmah ibadah sholat. Anak-anakku sekalian, pembelajaran pelajaran kelima atau bab kelima dengan tema sholat kewajibanku dengan subtema bahasan yaitu A. Inti ibadah sholat atau pengertian ibadah sholat sudah Bapak jelaskan atau Bapak bahas di pertemuan sebelumnya ya anak-anakku sekalian. Selanjutnya adalah B. Hikmah ibadah sholat. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah, setelah kalian menyimak dan memahami pembelajaran kelima atau bab kelima dengan subtema bahasan yaitu B. Hikmah ibadah sholat, kalian diharapkan memiliki kemampuan yaitu pertama, memahami makna pengertian ibadah sholat atau makna ibadah sholat sebagai wujud dari pemahaman Quran Surat Al-Kautsar. Kedua, memahami hikmah ibadah sholat melalui pengamatan dan pengalaman di rumah dan di sekolah. Ketiga, menyebutkan arti sholat. Keempat, menjelaskan pentingnya melaksanakan sholat. Kelima, menyebutkan hikmah sholat. Keenam, menjelaskan hikmah sholat dengan baik dan benar. Dan ketujuh, melaksanakan sholat secara tertib. Baiklah anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah. Bapak mulai saja ya penjelasan atau pemaparan materinya. Disimak dan dipahami baik-baik ya anak-anakku sekalian sampai akhir materi video ini tentunya. Bapak yakin kalian pasti bisa menyimak dan memahami video ini sampai selesai. Karena kalian adalah anak-anak yang soleh dan solehah dan selalu bersemangat dalam belajar pastinya. Pelajaran kelima atau bab kelima dengan tema bahasan yaitu sholat kewajibanku. Dengan subtema bahasan yaitu B. Hikmah ibadah sholat.
Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah. Disyariatkannya sholat adalah bentuk tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghapus dosa-dosa, ungkapan ketaatan, serta merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, ketika kalian melaksanakan sholat, berarti kalian menggunakan anggota badan kalian untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, dengan sholat kita dapat terbersih dari dosa-dosa dan suci dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat, dan kita akan terarah menuju kepada ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengecualikan orang-orang yang senantiasa memelihara sholatnya dari kebiasaan manusia pada umumnya yang suka berkeluh kesah dan kurang bersyukur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat ke-19 sampai ke-23, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala sholatihim daimun. Artinya, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya. Quran surat Al-Ma'arij ayat ke-19 sampai ke-23. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah, sholat disyariatkan agar orang yang mendirikannya selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang mendirikan sholat dengan baik, benar, dan khusyuk akan terjaga dari perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Ankabut ayat ke-45, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Quran surat Al-Ankabut ayat ke-45. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah, di antara hikmah melaksanakan sholat antara lain yaitu pertama, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, orang yang rajin mendirikan sholat banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Thaha ayat ke-14, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Artinya, sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku,
maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Quran Surat Toha ayat ke-14. Kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan soleha, sholat merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Alaq ayat ke-19, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Artinya, sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Quran Surat Al-Alaq ayat ke-19. Ketiga, disiplin waktu, sabar, dan khusyuk. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah, orang yang menjaga sholatnya tepat waktu, selalu menggunakan waktunya dengan baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat ke-1 sampai ke-3, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Artinya, ayat pertama, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Ayat kedua, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ayat ketiga, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Quran Surat Al-Mu'minun ayat ke-1 sampai ke-3. Keempat, hidup bersih. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah, kalian tentu masih ingat bahwa syarat sah sholat haruslah suci. Oleh karena itu, orang yang selalu menjaga sholatnya, tentunya hidupnya selalu bersih dan selalu menjaga kebersihan diri, tempat, dan lingkungan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Asy-Syams ayat ke-9 dan ke-10, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya, ayat ke-9, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya itu. Ayat ke-10, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Quran Surat Asy-Syams ayat ke-9 dan 10. Kelima, bersikap rendah hati. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah, ketika sholat, setiap orang sama kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, ketika selesai sholat, dalam kehidupan harus selalu rendah hati. Keenam, hidup damai dan menyebarkan keselamatan. Anak-anakku sekalian, sholat diakhiri dengan salam. Artinya, orang yang sholat saling mendoakan orang-orang yang ada di sekitarnya agar diberi keselamatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketujuh, hati menjadi tenang dan tenteram. Anak-anakku sekalian, orang yang selalu menjaga sholatnya, artinya ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menolongnya, dan hal tersebut mendatangkan ketenangan, ketentraman, dan terhindar dari sifat gelisah, sehingga
hatinya selalu tenang dan hidupnya tentram. Kedelapan, membina kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan. Anak-anakku sekalian, ketika kita menjaga sholat dengan berjamaah, maka kita akan sering bertemu dengan jemaah yang lain. Dan karena sering bertemu, maka akan terbina rasa kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah yang Bapak banggakan. Bapak berpesan pada kalian semuanya, yaitu jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Wahai anak, jagalah Allah, pasti Allah menjagamu. Artinya, jagalah perintahnya dan tunaikanlah syariatnya, terutama sholat. Jika kalian menjaga sholat kalian, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga kalian. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah, jagalah sholat kalian, karena sholat pembatas antara seorang muslim dengan kesyirikan dan pembatas antara muslim dengan kekafiran. Sebagaimana mutiara hikmah yang terdapat dalam hadis Muslim, yaitu bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus sholati. Artinya, pembatas antara seorang muslim dan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah, sekali lagi Bapak berpesan, jagalah sholat kalian ya anak-anakku sekalian. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga kalian. Baiklah anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah. Demikian penjelasan atau pemaparan yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini, pelajaran kelima atau bab kelima dengan tema sholat kewajibanku, dengan subtema bahasan yaitu B. Hikmah ibadah sholat. Adapun subtema yaitu C. Praktik ibadah sholat, Bapak jelaskan di pertemuan berikutnya ya, insya Allah. Anak-anakku sekalian, Bapak mohon maaf jika pemaparan materi dalam video pada kesempatan kali ini kurang berkenan, baik dari segi penyajian atau penyampaiannya. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah, untuk lebih memahami materi dalam video pembelajaran pada kesempatan kali ini, silahkan kerjakan tugas-tugasnya ya. Adapun tugas-tugas tersebut, silahkan kalian lihat di PDF-nya ya. Pada PDF tersebut sudah Bapak jelaskan tata cara pengerjaan tugas, soal-soalnya yang harus dikerjakan, contoh lembar jawabannya, dan teknis atau cara penyerahan tugas tersebut. Dilihat baik-baik dan dicermati serta dipahami ya anak-anakku sekalian apa-apa yang terdapat pada PDF tersebut agar kalian benar dalam mengerjakan dan menjawab soal-soal tugas tersebut ya anak-anakku sekalian, dan kerjakan tugas tersebut dengan baik dan benar ya. Anak-anakku sekalian, Bapak yakin kalian pasti bisa, karena kalian adalah anak-anak yang soleh dan solehah, disiplin dan bersemangat dalam menuntut ilmu. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya anak-anakku sekalian. Tetaplah semangat ya anak-anakku sekalian. Bapak akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.